warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Political Show. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong buat Pak. Salam orang yang restorasi. hadir di sini. Salam perubahan. Salam perubahan. Kita hari ini pembahasannya cukup menarik. Cukup menarik Tadi nih, Dok. pembahasannya cukup panas. Kita membahas tentang koalisi perubahan, Ya. di mana topiknya adalah maju mundur koalisi Anies. Oh, itu topik yang lagi hangat-hangatnya sekarang nih, Dok. Lagi hangat-hangatnya. Dan jujur bapak-bapak, menurut kami sebagai komika, kita nggak kaget dengan adanya maju mundur koalisi Anies. Kenapa tuh, Dok? Karena memang sudah diprediksi sama Syahrini dari dulu, Pak. Oh, Oke. iya. Karena ada lagunya Syahrini, Pak, yang bilang maju mundur Anies, Anies, ya gitu. Nah, ada ya. lagunya Ya, begitu. ya, lucu. Dan tapi nih, Dok ya, ternyata bukan cuman Syahrini aja. Ahmad Dhani juga melakukan hal yang sama. Prediksi. Betul. Oke. Dia membuat lagu untuk Nasdem. Oh, yang mana tuh? Memang salahku yang tak pernah bisa meninggalkan Demokrat untuk bersama PKB. Bener kan? Betul, karena memang ada beritanya, Pak, kita baca. Katanya Nasdem, Partai Ya? Nasdem, silaturahmi ke Partai PKB. Oke, ya gue baca tuh beritanya tuh. Ini kita sebagai masyarakat biasa, Pak, kita yang jadi penasaran banget adalah bagaimana keadaan grup WhatsApp Koalisi Perubahan. Oh ya, itu pasti ada tuh grup WhatsApp itu. Pasti ada Ya. itu, yang ketua umumnya Pak Surya Paloh kalau nggak salah mungkin. Ketua adminnya. Adminnya dia, yang biasa nginvite-nginvitein tuh. Betul, Oke. setelah muncul berita silaturahmi Nasdem ke PKB, kira-kira siapa yang duluan nyindir di grup itu? Ya, Kita menurut lo nggak siapa? tahu. Menurut lo Mungkin siapa? Demokrat mungkin ngechat duluan. Dengar-dengar ada yang main ke PKB nih. Gitu. Ya. Nasdem balas. Ya. Maaf guys, cuman silaturahmi. PKS balas lagi. Ya. Bukannya dulu kita juga cuman silaturahmi. Dari koalisi kita nggak tahu. Demokrat kirim stiker. Mantap Gan. Bantuin bro. Betul. Emang sama koalisi itu harus saling membantu. Saling membantu. Masalahnya ya, di berita yang gue baca, Hah. PKS ini kadang suka membuat bingung koalisi. Kenapa begitu? Karena PKS ini sebenarnya mereka tuh sudah mendukung Anies sebagai baca pres. Tapi, Sampai sekarang belum juga mendeklarasikannya. oh. Alasannya karena masalah internal. Iya. Cuman kalau gini jatuhnya PKS jadi kayak cowok-cowok yang takut komitmen. Iya benar. Kan? Maksudnya udah ngomong sayang-sayangan, tapi nggak nembak-nembak nih. Pas ditanya kenapa kamu gak nembak aku? Sorry masalah kuliah. Oh, iya, Itu. masalah internal katanya, Iya. masalah internal. Apalagi kan Nasdem mintanya katanya tadi tanggal 14 Februari. Betul. Valentine. Fix itu alasannya. Iya. Tapi yang jadi cukup menarik juga nih Bapak-Bapak, penundaan deklarasi Anies ini cukup menarik menurut saya. Kenapa tuh? Kenapa? Karena banyak banget orang-orang tuh yang kayaknya kesel banget gitu. Kenapa ditunda? Waktunya kan masih panjang sebenarnya Pak ya. Ya. Nggak ada yang memburu-buru sebenarnya. Nggak harus buru-buru sebenarnya. Deklarasi baca pres ditunda nggak apa-apa. Yang nggak boleh ditunda itu adalah deklarasi kemerdekaan. Nah, itu nggak boleh ditunda. Itu kalau ditunda dulu repot tuh sekarang. Repot, bayangin Pak Soekarno misalnya kayak gini gitu. Pak, kapan kita merdeka? Nanti aja. Kapan merdeka? Nanti aja. Mungkin sekarang kita masih ada Belanda, Pak. Kita nggak tahu, mungkin nanti host acara ini bukan lagi Mbak Rifana Pratiwi, tapi Mbak Rifan Persi. Ya. Nama acara ini udah bukan political show, Tapi? VOC show. Oh, iya. Kita di sini nggak ngomongin Coba. politik, Tapi? ngomongin rempah-rempah. Nah, kita nggak tahu kan, benar. Tapi nih ya, dari semua koalisi yang ada, menurut gue yang paling kasihan itu adalah Demokrat. Kenapa begitu? Karena Demokrat itu dari berita yang gue baca ya, mereka tuh sudah menyetujui bahwa AHY itu nggak apa-apa nggak jadi baca wapres. Oke. Asalkan koalisi ini tetap berjalan. Udah, ya, sudah santai aja gitu. Udah santai, yang penting Oke, koalisi ini tetap oke, berjalan. oke. Cuman masalahnya PKS menunda-nunda, jadi sampai sekarang belum juga berjalan. Ya. Ini kan jadi agak rumit ya. Kenapa begitu? Karena di dalam koalisi ini tiap partai punya kepentingan masing-masing. Keinginan masing-masing. Keinginan masing-masing. Nasdem minta kepastian, PKS minta waktu, cuma Demokrat doang yang minta ditemenin. Oh, ditemenin. Iya. Yang penting jalan aja. Yang penting jalan aja, minta Oke. nongkrong sebenarnya mereka. Betul. Kalau kita terakhir aja dari kita komika-komika masyarakat Indonesia. Ya. Sebenarnya banyak banget orang yang punya harapan pada koalisi perubahan. Banyak banget. Tapi terserah mau kapan deklarasi Anies. Yang pasti kalau udah deklarasi Anies jangan sampai sekedar janji manis. Nama saya Aldo. Nama saya Duto Triaji. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Aldo dan juga Duto. Itu yang terakhir sangat menyentil sekali kalau sudah deklarasi
Jangan cuma janji-janji saja, jangan Betul. cuma janji-janji manis. Itu yang ditagih oleh teman-teman komika dan juga teman-teman dari pemilih muda. Tadi penampilan dari Komisi.co, Aldo dan juga Duto sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali kepada para narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Ketua DPP PKB Daniel kasih. Johan, Mas Daniel terima kasih. Kemudian Pak Sugeng Suparwoto, Ketua terima DPP kasih. Partai Nasdem, kemudian Kepala Bakomstra Demokrat, Terima kasih. Bang Herzaki Mahendra, founder dari Sirius Network, Mas Hasan Nasbi, dan teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Shahid, dan juga Kepala Departemen Politik PKS sekaligus Jubir PKS ada Nabil Ahmad Fauzi yang bergabung secara virtual. Terima kasih sudah menyempatkan diri. Dan kita ketemu lagi nanti Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa yang akan kita bahas? Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan.